Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita bertemu kembali di dalam acara Sarapan Rohani Jemaat Galang Ningyang dan Basi. Di hari yang ke-10 di bulan November kita sudah disiapkan bacaan firman Tuhan dari Yeremia 18 ayat 14b sampai 15 dan Yohanes 15 ayatnya yang ke-9. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur ya Bapa atas berkat penyertaan Tuhan. Dari malam yang gelap hingga pagi hari ini kami ada dalam keadaan selamat. Bapa yang di surga, pada pagi hari ini kami akan memulai hari Tuhan yang baru. Namun sebelumnya kami rindu untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan biar firman itu akan menuntun langkah kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami sudah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu ya Bapa. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada pagi hari ini kita akan membaca dua bacaan firman Tuhan. Bacaan yang pertama demikian: masakan air gunung akan habis, air yang sejuk dan mengalir, tetapi umatku telah melupakan aku. Bacaan yang kedua: seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Judul renungan pada pagi hari ini adalah berpaling dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita ketahui bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Dan Allah telah berjanji untuk memberkati bangsa Israel. Tuhan telah memilih bangsa ini dari bangsa-bangsa lain untuk menjadikan bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Dan itu adalah haknya Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang memilih Abraham dan keturunannya, Ishak dan keturunannya, Yakub dan keturunannya untuk menjadi bangsa yang besar, bangsa pilihan Allah. Untuk menjadi suatu bangsa pilihan Allah, Tuhan menyertai bangsa Israel, bahkan menolong bangsa Israel saat mereka keluar dari tanah Mesir. Banyak mujizat, banyak berkat, banyak penyertaan Tuhan yang telah diberikan untuk bangsa ini. Saat mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan Allah memberikan mana dan burung puyuh. Tetapi walaupun begitu banyak hal yang sudah diperbuat Allah untuk bangsanya sendiri, toh juga bangsa Israel berpaling dari muka Allah, berpaling dari Allah sendiri dan menyembah Allah-Allah lain. Allah lain selain Allah bangsa Israel itu sendiri. Dia menyembah berhala, dia menyembah ilah-ilah lain. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apakah kita seperti bangsa Israel itu? Apakah kita sedang menyimpang dari jalan Tuhan? Apakah saat ini kita sedang jatuh ke dalam dosa yang mendukakan hati Tuhan? Sesungguhnya ketika kita bertobat dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat, Tuhan akan mendengar dan mengampuni dosa kita. Selagi masih ada kesempatan, mari kita berusaha untuk bertobat dan meminta supaya Tuhan memulihkan kita. Mari kita minta kepada Tuhan membentuk diri kita bagaikan bejana yang siap dibentuk. Kita berserah kepada Tuhan. Tuhanlah yang berperkara di dalam kehidupan kita.
Kita berserah, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu apa maksud Tuhan. Mungkin berbeda dengan apa yang kita rindukan, apa yang kita inginkan. Tetapi Allah berjanji bahwa rancangan Allah sendiri, rancangan Tuhan adalah rancangan yang luar biasa. Rancangan kebaikan untuk kehidupan setiap orang yang menyerahkan diri, yang mengaku percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Walau mungkin rancangan yang Tuhan buat tidak sesuai dengan keinginan hati kita, tetapi kasih Tuhan memberikan penyertaan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberikan didikan yang baik, memberikan ajaran yang baik, yang sungguh sangat indah, yang sungguh sangat luar biasa di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, yang menyatakan kepada kita bahwa Allah Bapa yang bertahta di surga sangat mengasihinya. Ia juga menyatakan bahwa Dia mengasihi kita. Karenanya Ia mengingatkan kita supaya kita tinggal di dalam kasih-Nya dan Dia tinggal di dalam kita. Firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat yang ke-9, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Apabila Bapak, Ibu, dan Saudara dan saya sendiri menuruti dan melakukan segala perintah-Nya, maka kita akan tinggal di dalam kasih-Nya. Hal demikian dinyatakan kepada kita supaya kita mau belajar kepada Dia. Kita mau belajar kepada Yesus Kristus sendiri, yang adalah Tuhan kita. Bahwa seperti Dia yang menuruti dan melakukan segala perintah Bapanya, maka Dia tinggal di dalam kasih-Nya, kasih Allah Bapa. Dan ya, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini akan menuntun kehidupan kita, bahwa Allah berperkara di dalam kehidupan kita. Jangan kita berpaling daripada Tuhan. Namun dalam setiap hal, dalam setiap pergumulan kita, mari kita belajar, kita berserah kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang berotoritas di dalam kehidupan kita. Niscaya Tuhan akan besertakan kita, dan jalan keselamatan yang sudah diberikan bagi kita akan terjadi di dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus kiranya memberkati kehidupan kita sepanjang hari ini, dan biar Tuhan besertakan kita. Salam. Mari kita berdoa. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas firman yang telah kami dengar. Dan biarlah Engkau yang ajarkan kami. Biarlah kami ada di dalam Engkau ya Bapa. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan dan Allah sendiri berotoritas di dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa yang di surga, banyak perkara, banyak persoalan yang kami hadapi. Kami belajar untuk berserah kepadamu ya Bapa. Dan biarlah Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik. Berkat-berkat Tuhan yang terbaik. Penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah nyata di dalam kehidupan kami. Bapa yang di surga, sepanjang hari ini biarlah kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Jauhkan kami dari hal yang jahat, dan biarlah Tuhan yang membungkus kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan hidup ini. Amin. Biarlah firman Tuhan akan nyata di dalam kehidupan kita, dan selamat berkarya untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati.